Halo Sobat Jenggis, gua masih berada di Wuhu, China bersama dengan Cherry Motor Indonesia. Dan di sini, walaupun hari sedang sangat kelam kelabu, diguyur dengan hujan maksudnya, yang tiada hentinya, tapi tetap tidak memadamkan semangat kita dan juga Cherry Motor Indonesia untuk memberikan kita kesempatan untuk mencoba line-up terbaru dari mobil mereka. Salah satunya adalah ini dari sub-brand iCar, atau mungkin kalau yang secara globalnya tuh iCaur nantinya ya. Nah, seperti yang kalian tahu, kan iCar sendiri dia punya dua lineup untuk saat ini. Ada V23 yang akan segera masuk ke Indonesia. Alvin sudah pernah buat videonya di sebelah sini pada saat kemarin dia di China juga. Dan yang terbaru yang Alvin belum pernah lihat secara langsung adalah yang ini, iCar V27, yang juga konon sedang dikaji untuk dibawa ke Indonesia. Jadi sangat menarik sekali karena ini lebih besar, dan orang Indonesia suka mobil SUV yang besar, gagah, dan juga bisa diisi bensin karena ini adalah sebuah range extender EV. Tapi seperti apa sih rasanya naik iCar V27 ini? Dan kita pun diberi kesempatan oleh Cherry Motor Global untuk merasakan trayek off-road di tengah hujan yang membuatnya menjadi sangat licin dan berlumpur untuk mencoba iCar V23 dan juga iCar V27. So, tanpa berlama-lama, yuk kita cobain off-road kapabilitas dari iCar V27 REV. Yes, jadi ini dia mobil terbaru dari sub-brandnya Cherry, yaitu iCar Born to Play. Walaupun secara global, karena kesulitan merek ini, karena mungkin trademarknya dengan Apple, jadi namanya iCaur, iya. Nah, kita belum tahu di Indonesia apakah nanti namanya akan iCar ataukah iCaur, tapi yang jelas secara desain, gue demen banget lini-lininya iCar itu. Kenapa? Karena lininya mereka tuh memang rata-rata tuh mobilnya tuh off-road fokus dan juga elektrifikasi gitu ya. Kalau iCar V23 seperti yang gue bilang tadi, pernah direview oleh Alvin di bagian sebelah sini, itu kan dia lebih compact, bahkan lebih compact dibandingkan Cherry J6. Nah, tapi mereka punya satu SUV baru lagi, yaitu yang ini, iCar V27, yang dimana secara bodi dia jauh lebih besar karena dia udah hampir 5 meter gitu ya. Dia di 4,7 meteran, yang artinya dia masuk ke kelas medium. Oke, kita bahas eksteriornya mulai dari belakang seperti biasa. Desain dari iCar V27 ini sebenarnya itu seperti V23 juga, salute to classics. Jadi dia mengambil DNA heritage dari SUV legendaris masa lalu. Contohnya, kalau dilihat secara bentuk overall, ngingetin kita ke bentuk-bentuk seperti Land Cruiser Prado gitu ya, dengan elemen-elemen gabungan seperti contohnya Land Rover Defender, seperti di bagian lampunya yang berbentuk LED bar kotak-kotak ini Defender banget. Tapi di bagian belakang sini tetap ada desain dari iCar sendiri, yang contohnya ada aksen garis-garis di bagian penutup ban serepnya dengan bumper yang full plastik seperti ini supaya kalau off-road kalian gampang. Dan juga untuk emblem ada di bagian sebelah kanan sini iCar V27. Dan ini kebetulan versi yang REEV alias Range Extender Electric Vehicle. Jadi walaupun dia fokusnya ada listrik, tapi dia punya generator yang bisa ngecas baterainya. Jadi kalau kalian misalnya kepepet, kalian bisa isi bensin mobil ini dan kalian secara harafiah punya unlimited range. Di atas pun kalian dapat spoiler yang berwarna piano black, dan ini model tailgate-nya dia swing gate karena kan dia punya ban serep di bagian sini sehingga nggak mungkin buka ke atas, bukannya ke samping seperti ini. Secara safety, parking sensor juga udah lengkap di bagian samping-samping sini, udah ada 6 titik ya, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah ban serepnya sebelah sininya. Stop lampnya sudah full LED kayak gue bilang ala Defender, dan mikanya transparan seperti ini. Cukup stylish ya. Berlanjut ke bagian samping, mobil ini punya dua sisi di mana kalian bisa mencharge dan isi bensin, alias tempat charging portnya ya gitu ya. Karena kan di kanan dan kiri, yang satu untuk kalian isi bensin, yang satu adalah charging port buat kalian ngecas. Pilar belakangnya
cukup tebal, dan kalau kalian lihat desain pilar belakangnya ini, lagi-lagi ada DNA heritage SUV legendaris. Ini mirip seperti pilar belakangnya Toyota FJ Cruiser. Dan ada stiker ini sebenarnya, banyak permainan stiker di bawah ini. V27, over fendernya lumayan tebal, dan ke bagian samping sini pun secara dimensi kayak yang gue bilang, panjangnya di sekitar 4,7-4,8 meteran, yang artinya dia udah main ke kelas medium to large. Dan di bagian samping juga semua pilar-pilarnya termasuk window liningnya sudah berwarna piano black, jadi tidak ada plastik murah di sini. Kalian dapat side skirt dengan footstep untuk bantu kalian naik, karena kan mobil ini juga sering dipakai off-road dan dia cukup tinggi walaupun dia mobilnya itu monokok. Termasuk door handle, gak ada main door handle yang flush-flush, tetap door handle model grip type seperti ini supaya terkesan macho dan juga gahar, tapi dia two-tone. Termasuk ada aksen untuk kalian sentuh untuk smart entry-nya di bagian sini juga. Nah, ke bagian depan, spionnya udah baret. Kena pohon kali bekas off-road gitu ya. Nah, spionnya warna body, cukup simpel aja, tapi dia tidak dimount di pilar, dia dimount di body sehingga dia model pedestal, sehingga blind spot ke depannya itu jadi lebih minimal. Dan di spionnya sendiri, dia pun udah ada kamera dan ada blind spot warningnya juga, karena kamera mobil ini sudah 360. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat ke bagian atas, ini cukup unik, karena dia punya panoramic roof, tapi panoramiknya kebelah di tengah. Jadi panoramiknya di kanan dan kiri. Mirip seperti panoramik di Toyota Alphard. Nah, bicara soal kaki-kakinya, ini juga menjadi kebiasaan unik dari iCar. Karena mereka tuh walaupun fokusnya off-road, tapi sama sekali tidak mengorbankan styling. Karena mereka sadar bahwa banyak juga orang yang beli mobil off-roader, tapi hanya dipakai dalam kota. Karena itu, penggunaan peleknya itu gede-gede. V23 itu secara standarnya itu ring 21 inci untuk varian paling atas. Di mobil yang ukurannya lebih compact dari J6. Ini pun sama gitu ya. Tapi di sini terlihat lebih proporsional karena kan memang bodinya V27 ini besar. Dia pakai ring 21 inci. Kesannya tuh penuh gitu ya, jadi keker. Walaupun memang drawbacks-nya adalah bannya yang dipakai jadi agak tipis gitu. Yang mungkin kalau dipakai off-road yang lebih berat jadi agak sedikit rawan sidewall-nya ya. Nah, kemudian desain peleknya juga dia model aerodisc gini, jadi cenderung menutup, tapi dia ada tambahan kayak covernya. Nah, ini cover. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka terlalu menutup seperti ini bisa kalian copot yang bagian ininya, jadi terkesan lebih gagah. Selain itu, dia juga dibalut dengan ban radial RP76 dengan ukuran 26545R21. Pengereman depan belakang tentu udah disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control sudah ada. Bahkan iCar itu selalu punya fitur yang off-road oriented, jadi kalau kalian misalnya pengen off-road cruise control, hill descent control, gitu-gitu dia sudah punya juga. Dan secara penggerak, tentunya dia I-wheel drive, itu sistem 4-wheel drive andalan dari iCar. Termasuk di bagian fendernya sini, ini juga cukup unik nih. Karena ternyata gue baru perhatiin, kamera mobil ini tuh banyak ya. Kameranya di sini ada, kamera di bagian tengah spion ada, dan bahkan di bagian sini juga ada kameranya. Jadi kalau misalnya ke depannya dia pengen support otonomi level 2 gitu, atau bahkan level 3, dia udah bisa support. Dan lampu seinnya tidak dimount di bagian spion, tapi dimount di bagian fender seperti ini. Jadi seperti mobil klasik, dan di sini ada tulisan NFC. Kalau kalian tahu, mobil Cana biasanya kan keluar masuk NFC di tap di spion gitu ya. Tapi kalau mobil ini dia di tap di bagian fender hitamnya sebelah sini. Oke, sampailah kita ke bagian fascia depan dari si iCar V27. Nah, bagian depannya ini, itu gue melihat ada DNA dari Land Rover Defender, terutama dari bagian grill ke lampunya yang kotak tapi dalamnya bulat, termasuk DRL-nya yang bulat juga, yang digabungkan dengan desain dari Land Cruiser Prado yang terbaru. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kombinasi yang benar-benar sangat saluting to classics banget. Hoodnya panjang dan cenderung lurus, bikin kita pede pada saat off-road, ujung mobilnya tuh jadi kelihatan. Dan ini sendiri juga ada hood bulge yang bikin dia jadi lebih berotot. Aksen grillnya sendiri juga warnanya piano black. Logo iCar yang dibikin offset, jadi sangat kekinian sekali. Dan di bagian depan, sama bumpernya dibikin plastik seperti ini dengan aksen-aksen hitam dan gunmetal di bagian tengahnya. Kalau kita bicara soal safety, dia juga udah ada 6 titik parking sensor di bagian depan sini, termasuk kamera depan yang dimount di bagian tengah sebelah sininya. Dan dia juga sudah punya millimeter wave radar untuk kemampuan adaptive cruise control dan lain-lain yang ditaruh di bagian bawah sebelah sini. Bicara soal lampu, ini yang gue bilang, karena lampunya tuh mirip seperti lampu Defender sih. Karena dia mikanya kotak, tapi dalamnya tuh bulat. Jadi secara DRL dia menyerap lingkaran seperti ini. Dia sudah full LED sampai ke proyektor LED di bagian tengah yang tentunya sudah by beam. Tapi untuk lampu seinnya dipisah di bagian luarnya sebelah sini.
Dan secara overall, desain dari si iCar V27 ini menurut kita cocok banget untuk selera orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh sekarang lagi senang mobil SUV yang besar, boxy, dan juga gagah. Tapi sekarang kita pengen coba gimana rasa di balik kemudinya. Dan Ikai udah nyobain mobil ini, kita tanyain yuk rasa nyetirnya kayak gimana. Karena interiornya jujur masih proto dan kita belum boleh untuk mengambil gambar di dalamnya. Tapi kalau sekedar mencobanya, kita tanya nih Kai. Yes, kita akhirnya kebagian mencoba V27 tapi di belakang. Dan V27 ini karena mohon maaf ternyata masih embargo untuk interiornya. Jadi kita nanti akan memberikan impresinya seperti apa mobilnya ketika kita off-road. Yes, kita udah mencoba off-road si V27 ini. Dia impresinya emang mobil untuk di belakang enak banget. Dia kalau misalnya memang medan yang tadi V23 agak stiff, tapi mobil ini menopangnya jauh lebih baik, jauh lebih enak. Dan juga berkendara di mobil ini langsung di tanah itu pun sama, jauh lebih enak. Gimana ya merasakannya ya? Karena memang ini juga kan sebetulnya bukan EV, dia juga sebetulnya PHEV 1500 turbo dengan baterai 34 kWh. Dan yang mana mobilnya tadi emang agak sedikit kedengeran suaranya karena memang ini sih mesinnya lagi nyala. Dan kalau misalnya pas lagi di jalan tadi lagi lumpur-lumpuran apa segala macam, ini mobil jauh lebih enak, serius. Ini jauh lebih stabil. Sayangnya kita nggak bisa ngasih tahu interiornya seperti apa karena memang belum boleh. Dan memang mobilnya pun memang masih kamuflase ya, bisa dilihat ya. Ini mobil masih kamu dan dia sudah kita coba langsung off-road, langsung kotor-kotoran seperti ini. Dan memang karena memang mobil ini pun dia memiliki ARDIS, jadi dia lebih pintar mobilnya. Pada saat lagi off-road, basah-basahan apa segala macam, kita nggak perlu worry. Yang seperti gua adalah pengendara yang bisa dibilang kalau misalnya off-road-dan memang sangat beginner, sangat pemula banget. Tapi melewati medan off-road itu bisa dibilang cukup mudah pakai mobil ini. Jadi, aduh, nice banget lah. Yes, segitu aja pengulasan singkat mengenai si J5 ini. Dan kalau misalnya Auto Junkie suka juga dengan video ini, kenapa nggak klik like aja tombolnya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan atau mau berkomentar tentang video ini dan atau tentang mobil ini, mau bertanya, boleh aja langsung komentar di bagian bawah. Dan kalau misalnya Auto Junkie pengen tahu juga update-update seputar tentang otomotif, yang ada main-main aja ke Instagram kami sebelah sini. Dan kami pun sudah memiliki website yaitu lucknuts.co.id. Yes, untuk itu terima kasih untuk Jayco Indonesia sekali lagi. Dan we'll see you in the next video. Strike safe and Godspeed.